lagu yang viral akhir-akhir ini yaitu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Itu menarik sekali bahwa ada orang-orang yang menyanyikan dari latar belakang agama apapun, tetapi pertanyaannya kepada kita, apakah memang Yesus tidak berubah atau sudah berubah? Mari dengan hati bersih, berpikir jernih, kita bahas lagu ini. Memang harapan semuanya adalah seperti yang dikatakan lagu itu, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi kita pun seringkali menemukan berbagai fenomena di mana Yesus kayaknya sudah berubah. Paling tidak itu dilakukan oleh yang mengaku pemimpin gereja, atau bahkan kebanyakan umat yang mengaku sebagai pengikutnya. Yang pertama, Yesus sudah berubah ketika banyak para pemimpin, mohon maaf, rohaniwan, pendeta, sudah tidak lagi melakukan apa yang dikatakan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang dilakukan adalah keluarnya berbagai ujaran kebencian, keluarnya berbagai, cacian, dan bahkan berusaha menghancurkan orang lain. Bukan hanya mereka yang berbeda, tetapi juga teman-teman seagama. Bahkan dengan kata-kata yang sangat keras, menghancurkan, ayo kita adu carok, dan lain-lain. Lalu, Tuhan Yesus juga rasanya sudah berubah. Pada waktu Yesus melayani, ia melihat orang yang berbeda dengan mengapresiasi, memberikan penghargaan. Pada waktu zaman Yesus, orang Samaria itu mirip dengan hubungan orang Kristen dan Islam saat ini. Orang Samaria selalu salah, orang Samaria selalu jelek, tetapi yang menarik adalah ketika Yesus membandingkan orang Samaria dengan para pemimpin ataupun orang-orang saleh agama Yahudi yang berbuat baik, bukan dari agama Yahudi, tetapi orang Samaria yang baik hati. Yesus pun berbicara dengan perempuan Samaria yang dianggap sampah masyarakat dan juga memiliki pandangan agama dan budaya yang berbeda. Yesus tidak membedakan, tapi banyak kita dengar bisik-bisik di belakang, atau bahkan para pemimpin gereja pun mengatakan Islam secara peyoratif melihat orang yang berbeda dan menganggap kita yang terbaik segala-galanya. Kemudian Tuhan Yesus juga mungkin sudah berubah ketika Yesus pernah mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang kita lihat fenomenanya adalah jor-joran untuk memperlihatkan dari segi material keberhasilan, kebanggaan akan kuantitas, hebatnya gedung-gedung gereja, akan betapa luar biasanya diberkati oleh Tuhan. Harta menjadi patokan, semua berlomba-lomba, bahkan ini terjadi sejak abad pertengahan sampai dengan sekarang. Terjadilah upaya untuk melakukan apapun juga asal bisa mendapatkan harta. Sudah tentu dengan alasan yang baik, membangun gedung gereja, kemudian juga membantu yang lain. Tapi apakah demikian? Yang keempat, masih banyak yang lain. Tuhan Yesus mungkin sudah berubah. Ketika dalam Matius 25, ia mengatakan, apa yang kau sudah lakukan kepada orang-orang yang kecil ini, engkau sudah melakukan kepadaku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku, dan ketika yang lain. Apakah kita sudah melakukan dengan tulus, bukan untuk mencari perhatian, bukan sekedar kristenisasi, tapi melakukan dengan tulus apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang hina ini, orang-orang yang kecil ini, ketika kamu melayani aku. Mungkin kita sudah berbeda. Tuhan Yesus tidak berubah. Ia sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi banyak perubahan terjadi di gereja. Para pengikut Kristus tidak menjadi follower yang benar dari Yesus yang tidak pernah berubah karena berbagai alasan. Saya memilih mengajak untuk tidak berubah agar kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus tidak berubah. Untuk saya, saudara sekalian, dan banyak orang lain yang boleh merasakan
bahwa Yesus memang tidak berubah. Dengan berhati bersih, berpikir jernih. Salam damai. Tabik.